Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu semoga kita semua diberikan usia yang panjang, amal yang baik, rezeki yang banyak, luas dan barokah. Dan semoga kalau Allah memanggil kita sewaktu-waktu, Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Para santri, wali santri, nikmat Allah itu tidak terhitung. Kesadaran itu akan muncul kalau kita mau sungguh-sungguh dengan hati yang jernih untuk menghitungnya. Kalau kita tidak menghitung, maka kita tidak akan pernah tahu nikmat Allah yang dituangkan kepada kita, yang seakan-akan manusia itu hanya kita adanya. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan agar kita bisa menikmati sayangnya Allah, menikmati perhatian Allah, menikmati apresiasi Allah terhadap apa yang kita lakukan, maka kita perlu punya waktu untuk menghitung-hitung nikmatnya. Nabi SAW pernah bersabda, ada dua nikmat yang seringkali kita melupakannya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Sebenarnya sehat dan sakit, keduanya sama. Keduanya adalah sama-sama ujian dari Allah, dan keduanya sama-sama berat. Banyak orang yang lulus ketika menghadapi ujian sakit, justru gagal ketika menghadapi ujian yang serba sehat dan berkelimpahan. Sebaliknya banyak orang yang juga lulus dalam keadaan sehat serba berkecukupan, tapi gagal ketika menghadapi sakit. Apa beratnya menghadapi sehat? Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang, dan kalau ada manfaatnya bisa dilihat, didengar, dibaca lebih banyak orang, sehingga manfaatnya bisa dinikmati lebih banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Semoga vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang bermanfaat, yang bisa memotivasi untuk hidup lebih baik, yang
bisa menginspirasi bagaimana kita bisa membaca, memahami, menyadari hal-hal yang kecil yang terjadi di sekitar kita, baik itu kepada diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa sih beratnya menghadapi ujian serba ada, serba berkecukupan, serba sehat? Kita pernah membaca konon Fir'aun itu tidak pernah sakit. Karena itu kemudian muncul di dalam pikirannya bahwa dia layak untuk menjadi Tuhan. Akhirnya dia bukan saja menjadi seorang kafir, tapi justru memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Karena kehidupan yang serba berkelimpahan harta, berkelimpahan puja dan puji, dan juga selalu sehat. Ini fakta bahwa menghadapi situasi yang sehat dan serba berkecukupan itu juga tidak mudah. Apa beratnya? Yang pertama adalah untuk bisa bersyukur. Nikmat Allah itu secara kasat mata itu kita dapat dari kreativitas, dari pikiran, dari rencana, dari kerja keras. Tapi hakikatnya Allah yang memberikannya. Banyak orang yang melakukan seperti kita, toh hasilnya tidak sama dengan kita. Artinya apa? Bahwa segala yang terbaik yang kita lakukan tidak selalu menghasilkan sesuatu yang kita kehendaki. Artinya Allah yang memberikan terhadap apa yang sedang kita miliki. Nah, bersyukur itu sulit karena kesadaran semacam itu juga sulit. Harus memiliki keyakinan dan ilmu agama yang mantap sehingga segala jenis keberhasilan itu harus diletakkan pada frame yang benar, yaitu Allah yang memberikan segala karunia itu. Yang kedua, ketika kita tidak bisa menjadari bahwa nikmat Allah, nikmat itu, karunia itu datang dari Allah, kemudian muncul keyakinan bahwa itu kreativitas, kerja keras, pemikiran, rencana kita, maka kita akan kehilangan kemampuan syukur. Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita kufur. Ketika nikmat banyak dan kita kufur, itu istijrat, sebuah murka Allah untuk memberikan ambil duniamu, ambil dunia ini. Toh dunia tidak lama, tapi ingat di akhirat kalian tidak mendapatkan bagian apa-apa. Yang ketiga beratnya serba berkecukupan adalah untuk menahan diri untuk tidak berlaku sombong. Kadang-kadang kita yang berkedudukan, kita yang memiliki harta yang banyak, kita yang memiliki kelebihan dibanding banyak orang, muncul bibit sombong. Kita menjadi orang yang merasa lebih dari orang lain,
yang merasa memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain dan kemudian memperlakukan orang lain selalu di bawah kita, bahkan kadang-kadang cenderung tidak menghormatinya, cenderung semena-mena. Yang keempat, kita akan sangat sulit untuk benar-benar bisa merasakan anugerah yang kita terima itu sebagai nikmat. Mungkin dengan mengunjungi orang sakit misalnya, kita bisa sedikit merasakan nikmatnya sehat. Ada orang sakit, ada di tempat tidur yang tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan makan saja harus disuapi, bahkan kadang-kadang makan juga rasanya tidak enak di lidah. Sekaya apapun kalau sudah sakit, maka dia kehilangan kebahagiaan. Dengan mengunjungi orang sakit mungkin kita bisa merasakan penderitaan, tapi tetap saja kita tidak akan bisa merasakan itu kalau terjadi pada diri kita. Seperti halnya pedasnya cabai, kita tidak akan mungkin bisa betul-betul merasakan pedasnya hanya dengan melihat atau dengan cerita dari orang lain. Kita harus benar-benar merasakan. Oleh karena itu sulit untuk merasakan karunia yang melimpah itu sebagai nikmat. Kalau Allah tidak menumbuhkan kesadaran, kita tidak bisa mengimbangi nikmat karunia itu dengan rasa nikmat yang ujungnya kita bisa bersyukur. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, sedikit saja orang yang bisa bersyukur. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, bagaimana beratnya menghadapi sakit. Sakit juga ujian, sehat juga ujian. Terus bagaimana beratnya menghadapi sakit? Yang pertama, sangat berat untuk bersabar. Apalagi kalau sakitnya parah dan berbulan-bulan di rumah sakit. Apalagi kalau kemudian sampai cuci darah misalnya, seminggu 2 kali harus ke rumah sakit dan terlentang di tempat tidur beberapa jam untuk melakukan proses cuci darah. Dan itu akan terus berlangsung sampai kemudian ada donor ginjal. Dan di Indonesia itu masih sangat mahal. Nah, dalam keadaan semacam itu bersabar dan optimis bahwa kita akan sembuh itu luar biasa berat. Yang kedua, sangat berat untuk tetap bisa melaksanakan ajaran agama. Walaupun dalam kondisi sakit ada rukhsah. Orang kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk, kalau tidak bisa berduduk dengan terlentang, kalau tidak bisa bergerak cukup memberikan isyarat mata misalnya. Tapi tetap saja sulit karena ada infus yang ada di tangan kita. Kita wudhu juga sangat sulit, menjaga kebersihan juga sangat sulit karena kita sudah nggak bisa ke kamar mandi, harus pakai pampers, melepas pampers sendiri juga sangat sulit, jadi serba sangat repot. Jadi sangat berat untuk itu. Hanya orang-orang yang terpilih, yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, yang dalam keadaan paling berat sakitnya masih bisa berusaha untuk menjalankan perintah Allah, khususnya sholat.
Dan yang ketiga, beratnya sakit adalah sulitnya untuk merasakan limpahan nikmat Allah. Allah tetap memberikan sesuatu kepada kita, bahkan pemberiannya mungkin lebih banyak ketimbang pada waktu kita sehat. Tapi ketika sakit, kita sulit sekali untuk bisa merasakan kehadirannya, merasakan kebijaksanaannya terhadap kita, merasakan kasih sayangnya kepada kita. Ini adalah sebuah perjuangan. Di samping perjuangan untuk menahan sakit ini adalah perjuangan bagaimana kita meyakini, menyadari bahwa Allah bersama kita. Allah melihat kita. Allah sedang memberikan yang terbaik kepada kita. Pemberian yang kemarin pada saat sehat juga diberikan yang sama pada saat kita sakit. Tapi kadang-kadang sakit itu bisa menjadi penutup lestarinya nikmat di dalam diri kita. Hanya orang-orang yang khusus yang Allah berikan pencerahan, yang hatinya bersih, yang tetap bisa melihat karunia di dalam sakitnya. Yang keempat, sulitnya muncul sebuah kesadaran bahwa Allah juga memberikan kebijaksanaan terbaik pada saat sakit. Kita kadang-kadang kehilangan harapan bahwa pada saat sakit sebenarnya Allah juga memberikan kebijaksanaan lahir dan juga kebijaksanaan berupa pahala. Dengan sakit, kalau mungkin setelah sakit dipanggil oleh Allah, maka dia dengan sakitnya dihapus dosanya. Tapi kalau kemudian sakit kemudian sembuh, maka martabat rohaninya akan meningkat, dan Allah siapkan itu. Tapi meyakini itu pada saat sakit sangat berat. Selanjutnya adalah sulitnya meyakini bahwa Allah sebenarnya sedang menyiapkan agar kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sehat, bisa lari ke sana kemari, bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, bisa melakukan berbagai olahraga atau kegiatan yang lain. Kita memang bersyukur sehat, tapi tetap saja itu kita anggap biasa. Dengan sakit sebenarnya kita bisa merasakan bahwa sehat itu betul-betul karunia. Bukan hanya sakit yang berat, sekedar asam urat, kolesterol, yang kemudian kita tidak bisa berjalan karena di kaki kita sakit. Itu Masya Allah, kaki itu menginjak tanah itu sudah sangat sakit. Dan pada saat itu kita bisa merasakan, wah nikmat ya kita bisa jalan ke sana kemari tanpa merasakan sakit. Sebenarnya dalam keadaan sakit Allah menyiapkan agar kita bisa menikmati karunia sehat. Nanti biar kemudian gilirannya bisa menikmati karunia-karunia yang lain. Dan yang perlu juga kita ketahui, seringkali masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan pada saat sehat, justru Allah selesaikan pada saat kita sakit. Saya merasakan beberapa waktu yang lalu kami sakit, justru ada masalah tanah yang pada waktu sehat kita sulit untuk membeli, sulit untuk memanfaatkan itu, karena ketika kita punya uang orangnya tidak menjual, ketika orangnya menjual tidak punya uang,
Justru pada saat sakit, tanah yang diinginkan oleh pesantren itu bisa dibeli. Inilah rahasia sakit. Nah, oleh karena itu, para santri, wali santri, hati-hati jangan meremehkan penyakit, apalagi corona ini. Tetap berusaha untuk menjaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang bergizi dan halal. Banyaklah berdoa agar diberikan kesehatan lahir dan batin. Ketika seseorang tidak mapan ilmu, tidak memiliki keteguhan hati dan rapuh spiritualnya, sakit akan menyebabkan hilang atau lepasnya iman. Naudzubillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.